Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat Ramadan yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menyambut bulan Ramadan, yang pertama kali harus kita siapkan diantaranya adalah dengan kita bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas dosa-dosa yang kita lakukan, baik itu dosa kecil ataupun dosa besar. Sebagaimana di dalam kitab Adab Sulukil Murid, Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, beliau menjelaskan pertama kali yang harus dilakukan seseorang untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memperbaiki taubatnya. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat luar biasa. Maka dengan kemuliaan bulan Ramadan ini juga tidak cukup harus dibarengi dengan kita yang berpuasa di dalamnya untuk juga menyambutnya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di saat kita beribadah di bulan Ramadan, tapi dosa-dosa masih kita lakukan, dosa-dosa yang sebelumnya belum kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mendapatkan semua kemuliaan itu terasa begitu berat. Oleh karenanya pertama kali yang harus kita lakukan adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pada saat ini kita sebelum masuk bulan Ramadan atau pada saat ini juga kita berada di bulan Ramadan. Tentu taubat yang dimaksudkan di sini adalah taubatan nasuha, yaitu bertobat dengan sungguh-sungguh. Bukan bertobat hari ini kita bertobat kepada Allah, kemudian besoknya kita mengulangi lagi. Maka kita harus memahami apa yang dimaksud dengan taubatan nasuha, yang mana di saat orang itu bertobat dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW, at-taibu minad danbi kamalad danbalah. Orang yang bertobat akan diampuni semua dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini para ulama mengatakan ada 3 syarat agar taubat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa-dosa kecil memang iya. Di saat kita berbuat kebaikan, maka dosa-dosa kecil itu secara otomatis akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk dosa-dosa besar ini, maka harus kita melakukan 3 perkara ini. Yang pertama, harus menyesal atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Kita sesali betul-betul kita untuk menyesal akan tidak melakukannya lagi. Kemudian yang kedua adalah kita meninggalkannya. Maka tidak mungkin orang akan diterima taubatnya oleh Allah sedangkan dia berbuat dosa dan dia tidak meninggalkannya. Kalau dia masih terus berada di tempat-tempat berbuat maksiat dan dosa, maka sulit taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, berniat, bersemangat untuk meninggalkan dari segala macam yang berkaitan dengan dosa-dosanya. Seringkali terkadang orang bertanya, Ustadz, kenapa saya sudah bertobat kok saya mengulanginya lagi? Salah satu faktornya azamnya, semangatnya, tekadnya, niatnya terkadang kurang dihadirkan di saat bertobat. Tapi di saat kita ini bertobat, kita berazam, kita berniat dengan sungguh-sungguh untuk meninggalkannya, maka dengan kita memiliki azam yang kuat, insya Allah kita akan mudah meninggalkan daripada maksiat tersebut. Oleh karenanya di bulan Ramadan ini, ayo kita bertobat kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Dengan 3 cara tadi, dengan kita menyesal, meninggalkan, dan bertekad tidak melakukan lagi. Insya Allah bulan Ramadan ini bukan hanya bulan Ramadan yang mulia, tapi kita yang ada di dalamnya termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.